Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Syabani dengan NIM belakang 013. Di sini saya meneliti terkait kontestasi Pilkada serentak 2024 pada Pilwakot Kota Tangerang dalam perspektif kapitalisme Pierre Bourdieu. Dalam video ini saya ingin membahas terkait kritikan dan pertanyaan pada penelitian ini yang disampaikan oleh Bella. Pertama, pada kritikan tersebut terdapat dua, yaitu di mana penyampaian sebelumnya itu belum jelas terkait pertama informan dan juga kedua alur metode yang saya pakai, yaitu studi kasus pada aktualisasi kasus Pilwakot Kota Tangerang 2024. Serta di sini juga terdapat dua pertanyaan, di mana pertama bagaimana alur metode studi kasus yang saya pakai secara aktualisasi, dan juga kedua teknik wawancara apa yang dipakai untuk memilih informan. Sebelumnya terima kasih kepada Bella atas kritikan dan pertanyaannya. Di sini selanjutnya saya ingin membahas terkait menanggapi kritikan dan juga menjawab pertanyaan yang berkaitan. Pertama, di sini saya tentang teknik wawancara dulu. Di sini saya menggunakan teknik purposive sampling, di mana pada teknik purposive sampling ini yaitu pengambilan sampel untuk wawancara pada informan itu menggunakan kriteria yang relevan pada penelitian. Di sini saya menggunakan dua kriteria, di mana pertama sebagai pengusung pasangan calon tersebut, dan juga kedua sebagai partisipasi yang ikut memilih, di mana pada pengusung pasangan calon tersebut tertuju pada partai. Di sini ada 3 partai karena ada 3 calon. Pertama, Partai Gerindra yaitu mengusung calon 01, kedua Partai PKS yang mengusung calon 02, dan ketiga Partai Golkar yang mengusung pasangan calon ketiga. Selanjutnya di sini juga saya memilih kriteria yaitu yang ikut berpartisipasi, di mana sini tertuju pada Gen Z, karena saya menganggap pada Gen Z ini pertama pemilih pemula, serta mereka juga terbuka pada mungkin juga lebih terbuka pada dunia politik melalui sosial media maupun secara nyata. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait metode, di mana sini saya menggunakan metode studi kasus dari studi kasus instrumental, karena pada studi kasus instrumental itu terdapat adanya kasus yang terjadi yang dimana ada latar belakang. Namun di sini terdapat batasan secara aktualisasinya. Di sini mungkin secara latar belakang itu adanya fenomena umum yang dimana di sini pemilihan wali kota yang terjadi di daerah itu merupakan pergantian pemimpin di Indonesia setiap satu periode 5 tahun. Serta di sini adanya batasan, yaitu saya mendalaminya pada satu wilayah yaitu Kota Tangerang. Lalu selanjutnya di sini ada alur studi kasus. Pada awalnya terkait konteks kasus, yaitu merujuk pada konteks kasus ini merujuk pada misalnya lingkungan maupun situasi ataupun latar belakang spesifik di mana kasus tersebut terjadi. Dalam aktualisasinya yaitu Pilkada serentak ini belum lama terjadi pada tahun 2024, serta memunculkan hal baru yaitu pemilih pemula. Di sini juga terdapat kemiripan pada konteks kasus Pilkada serentak, di mana kemiripan tersebut yaitu adanya strategi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon lainnya di berbagai daerah, dan juga terdapat perbedaan, di mana sini juga adanya perbedaan. Kan saya mendalaminya di satu wilayah yaitu Kota Tangerang, di mana mungkin terdapat perbedaan karena pengaruh wilayah, lingkungan maupun budaya dalam memilih gitu. Selanjutnya di sini juga adanya deskripsi kasus, yang dimana secara sini saya meneliti dengan secara fakta lapangan melalui modal-modal yang dimiliki oleh para pasangan calon
Wali Kota Tangerang 2024 serta adanya penegasan dan generalisasi, yaitu di mana penelitian ini mengkaji berbagai strategi melalui modal-modal dari teori Capital Bourdieu, yaitu modal kultural, modal sosial, modal ekonomi, dan juga simbolik, serta menghasilkan tema yang sudah dianalisis tersebut, yaitu di mana adanya seseorang. Di sini terdapat dua. Yang pertama, di mana adanya seseorang tersebut memilih karena percaya dari melihat karakter pemimpin tersebut, dan juga kedua di sini seseorang tersebut memilih karena melihat pengalamannya sebelum ia memimpin, mungkin dari organisasi maupun sebelum adanya jabatan yang ia miliki sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.